BAE Systems telah meluncurkan tank Challenger 2 yang telah ditingkatkan, yang disebut Black Knight, yang sekarang mencakup sistem perlindungan aktif yang memungkinkannya mendeteksi peluru anti-tank atau putaran penetrasi baju besi yang masuk. Sistem ini juga dapat secara otomatis meluncurkan counter eksplosif untuk menetralisir ancaman. Fitur lain termasuk, kamera inframerah depan, belakang dan dua sistem penglihatan malam independen untuk memungkinkan penembak fokus pada satu target sementara komandan mengidentifikasi orang lain secara bersamaan. Tank Challenger 2, dibangun oleh BAE Systems pada 1990-an, bertugas di Bosnia, Kosovo, dan Irak. BAE Systems sekarang memimpin penawaran kemitraan strategis tim Challenger 2 untuk menjaga tank ready untuk 20 tahun ke depan, sebagai bagian dari keputusan Kementerian Pertahanan untuk memperpanjang umur tank hingga 2035. Tank yang ditingkatkan, dijuluki Black Knight karena kemampuannya melawan malam yang ditingkatkan, akan membawa untuk pertama kalinya ke Challenger 2 dua sistem penglihatan malam yang independen, memungkinkan penembak untuk fokus pada satu target sementara komandan mengidentifikasi target lain secara bersamaan. Ini hanyalah salah satu dari sejumlah pembaruan yang diusulkan lainnya termasuk sistem perlindungan berbasis laser dan rudal, teknologi pencitraan termal, dan sumber daya regeneratif. Ksatria hitam mampu digunakan di luar jalan yang berarti bahwa ia melewati semua jenis medan seperti batu atau air. Kendaraan ini digunakan dalam tes militer yang memungkinkan tentara untuk mengetahui peran utama tangki untuk menggunakannya dalam kekuatan militer yang lebih maju. Karena komponennya yang otonom dan semi-otonom, dapat mengendalikan dirinya sendiri dan dikendalikan oleh orang lain, ini membantu operator merencanakan rencana serangan yang efisien serta menghindari rintangan sambil menemukan jalannya dari titik A ke titik B juga terdiri dari 3 modul, operator robotika, komandan misi, dan petugas keselamatan masing-masing melayani tujuan mereka sendiri. The Black Knight pada dasarnya dioperasikan melalui Robotics Operator Control Station (ROCS) yang ada di dalam kendaraan bersenjata. Berarti ia mengontrol operasi jarak jauh dan otonom sementara komandan misi memiliki tugas membaca data dan kemudian mentransfernya ke seluruh sistem yang memungkinkannya untuk mengarahkan operator robotika dengan lebih baik. Petugas keselamatan mengontrol pengendali jarak jauh yang digunakan saat ada situasi yang tidak aman dan diperlukan perintah berhenti darurat. Peran utamanya adalah untuk memastikan keselamatan orang-orang di sekitar kendaraan dan setelah setiap tugas, ia harus diparkir dari jarak jauh di lokasi tertentu seperti garasi atau ke truk. Rusia memamerkan tank terbaru dan paling canggih yang pernah diproduksi negeri itu sejak Perang Dingin berakhir dalam sebuah latihan militer yang disaksikan Presiden Vladimir Putin. Dalam parade untuk memperingati 70 tahun kemenangan Rusia atas Nazi Jerman itu, sebanyak 200 alat tempur dan 16.500 personel militer akan ambil bagian. Tank baru ini dilengkapi dengan menara yang bisa digerakkan dengan pengendali jarak jauh dan sistem pengisian peluru ulang secara otomatis. T-14 Armata adalah produk dari program yang menghabiskan biaya 254 miliar pound sterling atau sekitar Rp5.000 triliun selama 10 tahun terakhir untuk menciptakan berbagai persenjataan baru. Tank ini juga merupakan tank pertama yang memiliki kapsul persenjataan internal yang memberikan perlindungan tambahan bagi 3 orang kru di dalamnya. Sejumlah pakar militer Rusia dan Barat memprediksi T-14 Armata dalam waktu singkat akan jauh melampaui kemampuan berbagai jenis tank buatan negara-negara Barat. Salah satu kelebihan produk baru ini adalah pada menara meriam turret. Menara meriam T-14 Armata ternyata bisa digunakan untuk mesin perang lainnya, termasuk kendaraan lapis baja infanteri berat, meriam howitzer, dan kendaraan pendukung tempur lainnya. Fleksibilitas ini bisa memangkas biaya produksi serta pemeliharaan. Produksi perdana T-14 Armata ini memiliki potensi untuk berkompetisi dengan tank-tank produksi barat. Namun, sejauh ini belum jelas apakah industri persenjataan Rusia mampu memenuhi ambisi produksi untuk tank baru ini. Di bawah program modernisasi persenjataan, militer Rusia dilaporkan harus menerima 2.300 unit T-14 Armata pada 2020. Namun, rencana itu kemungkinan besar akan direvisi karena ekonomi Rusia yang memburuk akibat anjloknya harga minyak dunia dan sanksi ekonomi dari Barat. Oleg Tokaryov, Deputi Komisi Industri Militer, sebuah panel pemerintah yang mengurusi masalah pembelian senjata, pada pekan lalu mengatakan, tank baru ini akan mulai digunakan AD Rusia tahun depan.
beberapa bulan terakhir. Dengan program pembaruan persenjataan berbiaya besar ini, dalam beberapa tahun ke depan, militer Rusia akan memiliki banyak pesawat baru, rudal, dan berbagai persenjataan baru lain untuk pertama kali sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Pada 2014, Rusia memiliki 38 misil balistik dengan hulu ledak nuklir. Tahun ini, militer Rusia akan mendapatkan 50 rudal balistik dengan hulu ledak nuklir yang baru. Hal ini membuat militer Rusia memenuhi ambisinya untuk menggantikan rudal-rudal nuklir yang dibuat pada masa Uni Soviet yang nyaris mencapai masa pensiunnya. Rusia sudah mendapatkan 2 kapal selam baru yang diperlengkapi Bulava, sistem rudal balistik antar benua yang berbasis kapal selam, dan kapal selam ketiga direncanakan sudah diterima Rusia tahun depan. Sementara itu, Rusia sudah mendapatkan pasokan rudal Iskander dalam jumlah besar. Rudal ini bisa dilengkapi dengan hulu ledak nuklir atau konvensional dan bisa digunakan untuk menghancurkan sistem pertahanan rudal milik NATO. Tank T-14 Rusia yang berbasis pada platform Armata akan menjalani uji coba negara di Lembaga Penelitian dan Sains Kementerian Pertahanan Rusia tahun 2019, kata layanan pers kementerian pada Senin, seperti dilansir dari laman TASS. T-14 adalah satu-satunya tank generasi ketiga pasca Perang Dunia. Tank tempur Armata yang dikembangkan oleh Rusia tersebut tidak memiliki tandingan di dunia. Tank tempur utama generasi modern Rusia dikabarkan dapat menghancurkan tank tempur utama buatan Amerika Serikat, hanya dalam sekali detakan jantung dan diperkirakan akan segera dikerahkan ke medan perang. Produsen pertahanan asal Rusia, Uralfagonzavod (UPZ), telah melakukan uji tembak tank tempur T-14 Armata pada lokasi uji coba yang berada di kota Nizhny Tagil, menurut Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin. Platform lapis baja tersebut dikembangkan sejak runtuhnya Uni Soviet dan pertama kali diresmikan sebagai prototipe pada tahun 2012. Militer Rusia saat ini melakukan pengujian 100 unit tank Armata di lapangan dan harapan dapat segera dikerahkan pada awal 2019. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexei Krivorenko mengatakan Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak dengan Uralfagonzavod untuk pengiriman 132 tank tempur utama T-14 dan kendaraan tempur infanteri T-15 berdasarkan platform tempur Armata. Pengiriman akan diselesaikan pada tahun 2021. Tank T-14 yang berbasis pada platform Armata diperlihatkan kepada publik untuk pertama kalinya pada parade Hari Kemenangan di Lapangan Merah pada tanggal 9 Mei tahun 2015. Kendaraan tempur baru menampilkan peralatan yang sepenuhnya digital, plus menara tanpa awak dan kapsul lapis baja yang terisolasi untuk perlindungan kru bagikan ini.